Sampurasun pamirsa sadaya, pamirsa calakan carita lalakon kahirupan. Pamirsa, lalakon kahirupan ayeuna tetep abdi bade ngadangukeun, bade ngupingkeun kasaksian pribadi ti Bapak Hendra Kusumawardana Rusadi anu terahna urang Sumedang namun aya di Kalimantan. Tah palawargi sadayana pengalaman kahirupan naon anu dialaman ku Pak Hendra ieu saatos anjeunna ngalaman kawasa Gusti Yesus Kristus anu ngalepaskeun tina kawasa spirit nenek moyang. Urang taros wae ka anjeunna. Salam Pak. Salam. Aduh, terima kasih nih Bapak udah siap mau menyampaikan pengalaman kehidupan Bapak bersama Tuhan Yesus. Pengalaman yang menakutkan sekali dan aneh sebetulnya. Ya, ya. Ini bisa disebut mujizat Pak. Mujizat ya. Nah, ini saya mewakili pemirsa Calakan. Carita lalakon kahirupan dari Sanggar Mekarasi. Apa yang akan Bapak sampaikan nih? Soalnya ada beberapa kali mujizat yang Bapak alami ketika Tuhan Yesus menolong. Sekarang apa Pak? Ya, mungkin yang saya mau ceritakan dulu tentang bagaimana Tuhan menolong saya waktu peristiwa saya mengalami tenggelam di laut. Tenggelam di laut. Kapan itu Pak? Jadi itu saya ingat itu waktu SMP ya. SMP kan SMP kelas 1. Jadi waktu itu kami minggu terakhir mau masuk bulan Ramadan puasa. Nah, jadi kami itu pergi rekreasi Pak. Betul. Rekreasi. Jadi kami di asrama polisi itu dibawalah sama satu bapak untuk rekreasi ke pantai di Makassar itu. Namanya pantai, kalau yang pemirsa pernah tinggal di Makassar pasti tahu nama pantainya, Pantai Barombong namanya. Barombong. Iya, Barombong itu. Nah, kami dibawa jalan ke sana, Pak. Jadi kami ke sana, kami rombongan anak-anak polisi semua. Betul. Berapa orang tuh, Pak? Kami waktu itu sekitar 14 orang. 14 orang. Jadi sampai di pantai itu kami berenang. Nah, saya ini nggak tahu berenang, Pak. Ya, yang senang ya, pokoknya happy aja. Anak polisi biasanya jago berenang, iya, Pak. Udah. Jadi saya dulu nggak tahu berenang, Pak. Sampai hari ini nggak tahu berenang juga. Oh, gitu. Jadi waktu kami berenang lah, rombongan. Kami nggak berenang sebenarnya, kami cuma kayak jalan di air gitu. Karena airnya masih sepinggang ya, hampir seperut lah. Itu sekitar jam 10-an pagi. Nah, jam 11 itu ya karena saya ingat mungkin sekitar jam 11 lah. Saya perkirakan itu tiba-tiba kami digulung ombak. Nah, jadi kami 11 orang itu digulung ombak, langsung berhamburan, terbawa arus semuanya. Oh. Nah, jadi saling tarik-tarikan waktu itu. Nah, saya ditarik kaki saya sama teman saya. Saya nggak tahu siapa. Pak, jarak berapa meter dari pantai? Waktu itu masih jaraknya sekitar mungkin 20 meter dari pantai. Cuman masih, menurut kami masih dangkal waktu itu. Iya. Tiba-tiba digulung ombak begitu besar, langsung dibawa masuk ke dalam pantai. Nah, saya waktu itu ingat, saya terisap masuk ke dalam palung laut, Pak. Jadi makin jauh dulu, awalnya makin jauh, terus saya masuk di dalam palung laut. Dan sendiri? Iya, dan saya sendiri. Jadi waktu itu saya dorong kaki saya, waktu masih belum masuk di palung ini. Ya. Dorong keluar, naik ke atas, minta tolong, teriak minta tolong. Wah, orang makin jauh, Pak. Makin jauh, saya minta tolong gitu. Orang makin jauh, jadi makin kecil orang. Dan saya mikir, aduh, saya pasti mati nih. Karena orang sudah jauh, saya tidak tahu berenang. Terus saya tiap kali saya naik ke permukaan, pasti air laut itu terminum. Terminum sampai akhirnya saya masuk di palung laut itu gelap sekali palung itu. Jadi saya tuh ingat, saya kayak masuk ke dalam begini,
Saya mau manjat lagi di dasar laut itu, mau manjat nggak bisa lagi. Saya mau dorong kaki saya, sudah lemas kaki saya. Sudah lemas. Berapa lama Bapak melakukan itu di tengah laut? Kira-kira Bapak ingat tidak? Wah, itu mungkin kalau saya ingat mungkin 1 jaman mungkin. Oh wow. Pokoknya saya berusaha. Tidak bisa berenang di tengah laut. Jadi saya waktu itu sudah suasananya sudah gelap. Kaki saya sudah lemas, tidak bisa lagi dorong ke atas. Terus tiba-tiba saya teringat, saya panggil nama Yesus. Oh. Jadi waktu itu saya sudah lemas, sudah tidak bisa dorong lagi. Ya. Saya teriak, Tuhan Yesus tolong. Itu aja kata yang saya sebut. Dan saya tidak ingat lagi. Nah, saya sadar, saya buka mata, saya pikir sudah di alam lain. Kok banyak selang-selang, oksigen apa. Oh, ternyata saya dibawa ke rumah sakit. Nah, saya tertolong waktu itu. Tertolong. Berapa jam Bapak? Jadi saya tenggelam jam 11 itu, jam 12 lah, anggaplah jam 12 tenggelam. Itu saya didapat oleh tim SAR Brimob waktu itu, karena waktu dihubungi bahwa ada anak-anak polisi yang tenggelam, langsung tim SAR Brimob diperintahkan untuk turun ke lapangan untuk menyisir daerah tersebut, mencari korban. Karena ternyata dari 11 orang itu, anak-anak polisi itu, 1 teman kami yang meninggal. Tapi jenazahnya besoknya diketemukan. Nah, yang 10 selamat. Ya, yang 10 itu selamat. Ya, yang 10, yang 9 selamat. Oh, 9 selamat. Ya, waktu itu saya kritis. Oh. Nah, yang 9 tuh masih sempat menyelamatkan diri. Nah, saya berdua yang berjuang waktu itu. Nah, ternyata teman saya waktu itu sudah didapat mayatnya keesokan harinya. Nah, saya jam 4 sore diketemukan oleh tim SAR Brimob itu terapung-apung di tengah laut. Sudah jauh dari bibir pantai. Mungkin sekitar 2 kilo dari bibir pantai mungkin didapat. Awalnya dikira batang pisang mengapung, katanya gitu. Ditemukan oleh di tim SAR Brimob. Oh, tim SAR-nya. Dengan posisi telungkup. Jadi posisinya begini waktu itu. Jadi dokter katakan ini secara matematika kedokteran tidak mungkin hidup. Karena suplai oksigen ke otak itu pasti tidak ada karena posisinya telungkup. Nah, dan kok bisa langsung terapung gitu. Betul. Harusnya kan kalau tenggelam pasti masih di dasar laut. Kecuali kalau sudah beberapa jam atau sudah lewat sehari pasti mengapung kan. Ya. Tapi saya terapung waktu itu. Terapung di tengah laut dengan kondisi telungkup yang secara manusia nggak mungkin hidup. Tapi itulah saya katakan, saya jadi ingat bahwa walaupun waktu itu saya belum sungguh-sungguh kenal Yesus ya. Ya. Ya waktu itu belum secara utuh menjadi orang Kristen ya. Tapi saya ingat kata terakhir yang saya sudah hampir pingsan itu, menurut saya sudah lemas dan bukan pingsan, menurut saya sudah mau mati. Terakhir saya teriak dalam doa saya, dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong saya. Itu aja. Nah, Pak, sekitar jam 4 sore Bapak diketemukan selama 4 jam. Ada nggak mimpi atau Bapak ingat apa waktu 4 jam itu, atau memang Bapak tidak merasakan sesuatu? Nggak ada, Rama, sama sekali. Nggak ada. Jadi saya tuh waktu sudah terakhir ngomong itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Ingat-ingat langsung bangun. Ingat sadar sudah di rumah sakit. Di rumah sakit Bayangkara waktu itu di Makassar. Ya. Berapa lama Bapak pemulihan di rumah sakit itu Pak, sampai Bapak bisa keluar rumah sakit? Saya waktu itu di rumah sakit 11 hari. 11? Ya, 11 hari karena ternyata di paru-paru saya itu banyak air campur pasir. Wow. Ya, pasir laut ya. Jadi 21 botol itu disedot dari lewat hidung saya, masuk, keluar dikeluarkan dikasih masuk di tabung infus itu 21 botol. 21 botol. Iya. Jadi hari
hari waktu dikeluarkan katanya menurut, karena waktu itu belum terlalu sadar saya. Jadi botol pertama, kedua sampai kelima itu airnya hitam, campur pasir semua. Campur pasir. Iya. Secara logika Pak, itu pasti mati Pak ya? Iya, itu dia. Secara logika. Iya. Pasir dan air Iya, memenuhi paru-paru. Iya. Jadi disedot keluar 21 botol. Saya kaget juga kok banyak betul di paru-paru air itu. Gitu. Jadi 21 botol diimpus juga, dan puji Tuhan setelah 11 hari saya dinyatakan sehat, dan ya puji Tuhan sampai hari ini akhirnya Tuhan izinkan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Pak, selama 11 hari di rumah sakit. Ya. Dan Bapak secara logika pikiran Bapak kan jalan Pak. Iya. Bapak di rumah sakit terbaring nggak bisa apa-apa. Iya. Sedot, selang, sana sini. Iya. Apa yang ada dalam pikiran Bapak saat itu? Ya, ingat, pikiran saya hanya waktu itu bersyukur lah. Maksudnya di satu sisi sedih karena teman sepermainan saya meninggal juga. Oh, Bapak mengetahui itu? Iya, saya tahu waktu saya sudah sadar, dibisikin sama teman. Nama teman saya yang meninggal tuh Dedi, namanya Dedi. Dibisikin, Dedi sudah ketemu jenazahnya. Wah, meninggal dia kan. Jadi di satu sisi waktu karena ya masih kenal Yesusnya masih ya setengah-setengah lah. Akhirnya ya setelah itu ya masih ada pengalaman lagi yang harus Tuhan izinkan lewati waktu itu. Tapi di satu sisi dari pengalaman ini saya mendapatkan pelajaran setelah saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman itu untuk memproses saya. Mungkin pengalaman pertama ini masih belum terlalu sadar. Iya. Ada nanti pengalaman kedua ya. Nanti deh sebentar saya akan cerita pengalaman keduanya apa. Tapi yang jelas dari sini saya belajar bahwa ketika saya berusaha dengan kekuatan saya, ternyata ya Tuhan tidak turun tangan. Karena mungkin Tuhan pikir ya selama kamu mau mengandalkan kekuatanmu ya silakan. Tapi ketika saya sudah mulai lemah, tidak berdaya, terus saya bilang Tuhan Yesus tolong, hanya satu kata itu saya bilang. Ternyata disitulah Tuhan bekerja. Gitu. Nah. Pemirsa, seruan kepada nama Yesus bukan seruan yang tidak didengar oleh Tuhan Allah kita, tapi Dia mendengar. Doa yang sederhana, hanya Yesus tolong. Di situ kuasa Allah bekerja, menjaga dan melindungi anak-anaknya yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Itulah kuasa dari nama Yesus, mendengar setiap seruan kepada namanya. Pak Hendra Kusuma Wardana Rusadi ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus dari bahaya tenggelam di laut. Dan itu sebetulnya secara logika itu sudah dianggap mati. Tapi karena nama Yesus Kristus dijaga kekudusan dan kemuliaannya, Tuhan lindungi Pak Hendra dari kematian. Dan sekarang ada bersama saya dan juga pemirsa sadayana anu ngabandungan acara calakan. Pamirsa kukituna, pamirsa gaduh iman ka Gusti Yesus Kristus, sok nuju mayunan masalah naon wae, persoalan kumaha wae, nyarios ka Gusti Yesus Kristus. Tekedah lami-lami ngadoana. Singkat padat nami Gusti Yesus disauran, anjeunna bakal langsung nulungan. Kumargi aya pangandikana, saha anu berseru ka anjeunna, langsung anjeunna bakal sumping nulungan urang-urang sadaya. Sok praktekeun, uji pangandika Gusti ieu, kalawargi oge bakal ngalaman mujizat sapertos anu dialaman ku Pak Hendra Kusuma.
Gusti Yesus ngaberkahan. Sakedap urang ngadangukeun deui episode anu katilu mujizat anu dialaman ku Pak Hendra ieu. Gusti Yesus ngaberkahan.